Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik ya. Kembali lagi bersama kami di acara Ngabuburit bersama Suraya di program Berangkas Ramadan, obrolan nikah seputar Ramadan. Saya Fawas Abiyu dan telah bersama dengan kita Al Ustadz Latif Usman Aksi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, khair. Ya, semoga Allah memudahkan kita dalam setiap urusan besar. Amin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang masih seputar puasa, yaitu tentang perkara-perkara yang disunahkan ketika puasa. Ya, langsung saja bisa kita dengar penjelasan dari Ustadz Latif langsung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puasa adalah satu ibadah yang agung yang Allah SWT syariatkan kepada hamba-hambanya yang beriman, dan puasa sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya memiliki perkara-perkara yang disunnahkan padanya. Ada kewajiban, ada sunnah-sunnah padanya. Di antara hal yang disunahkan, dianjurkan saat kita berpuasa, yang pertama adalah agar kita makan sahur. Karena Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Nah, makan sahur ini letaknya adalah sebelum subuh, mulainya di pertengahan malam. Namun lebih afdolnya untuk diakhirkan makan sahur tersebut. Dan ini merupakan sunnah yang kedua, yaitu takhir as-sahur, mengakhirkan waktu sahur. Nah, berapa jarak antara sahur kita dengan azan subuh? Ya, kita tahu pembatasnya azan subuh. Mulai azan subuh tidak boleh kita untuk makan dan minum lagi. Nah, jarak antara sahurnya para sahabat dengan azan subuh itu adalah bacaan 50 ayat. Ya, menurut penjelasan salah seorang sahabat, batasan atau jarak antara sahur kami dengan azan subuh atau sholat subuh kami adalah 50 ayat bacaan Al-Quran. Kurang lebihnya bacaan 50 ayat ini tentu relatif ya, bisa ayatnya panjang, bisa pendek, tapi kurang lebihnya 15 menit sampai 20 menit bacaan 50 ayat tersebut. Tentu berbeda antara makanan di masa Nabi SAW dengan sahur kita ya. Mungkin di zaman dulu sahur mungkin cukup hanya dengan kurma dan air, yang tentunya ini tidak memakan waktu yang lama. Namun berbeda dengan kita, ya, kita ada nasi, ada lauk, ada kurma dan sebagainya, yang tentunya ini memerlukan waktu yang lebih lama dari waktu yang dibutuhkan oleh para sahabat. Karena itu kita berikan saran, alangkah baiknya kalau kita makan sahur sekitar setengah jam sebelum waktu subuh. Tentu ini pendekatan ya, tidak ada batasan pastinya, batasan bakunya, tapi kurang lebih waktu mendekati subuh adalah 20 menit atau setengah jam atau 45 menit sebelumnya kita sudah bersiap-siap untuk makan sahur, sehingga kita bisa meniru kebiasaan Nabi SAW untuk makan sahur. Yang kedua adalah untuk mengakhirkan waktu sahur kita. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah agar puasa kita lebih kuat. Karena kalau kita makan sahur, maka di waktu yang kita berpuasa, mulai terbitnya fajar shodiq hingga terbenam matahari, kita menahan makan, menahan lapar dan dahaga. Kalau terbantu dengan makan sahur, maka insya Allah puasa kita lebih kuat. Ya, coba bandingkan kalau kita tidak makan sahur, ya, tiba-tiba harus langsung berpuasa, tentu berat. Maka di sini petunjuk dalam agama kita, tuntunan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah makan sahur, yang ini bisa menguatkan diri kita saat berpuasa. Di situ ada asupan makanan, ada kita juga minum air, kemudian kita tambahkan kurma di situ, masya Allah. Kemudian juga makanlah sesuatu yang bermanfaat, yang bergizi, dan insya Allah kita akan kuat selama berpuasa. Lalu yang ketiga di antara di antara sunnah-sunnah berpuasa adalah menyegerakan waktu berbuka. Ya, jadi di saat muadzin mengumandangkan azannya Allahu Akbar di waktu maghrib, maka kita
meniatkan diri untuk menyempurnakan dan menyelesaikan puasa kita, itu selanjutnya kita berbuka. Nah, berbuka sendiri ada tuntunannya, diantaranya kalau di situ ada hidangan berupa rutop, ya kurma yang masih muda, masih segar, maka kita dahulukan makan rutop. Kalau tidak ada dan ada kurma, dahulukan makan kurma. Dan kalau tidak ada, maka dahulukan minum air. Ya, misalnya di hidangan tersebut banyak pilihan, dahulukan rutop atau kurma atau air baru yang lain. Nah, demikian tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga jangan lupa berdoa ya ketika berbuka. Ya, di antara doa yang ada riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sanad yang hasan, yaitu zahaba adz-dzama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Zahaba adz-dzama, telah hilang rasa haus, rasa dahaga telah hilang, wa batallatil uruq, ya telah basah kerongkongan, dan telah tetap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk beberapa perkara yang disunahkan saat seseorang berpuasa. Nah, Syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga itu bisa menambah pengetahuan kita. amin. Oke teman-teman, itu tadi beberapa perkara yang disebutkan oleh Ustadz Latif Usman mengenai perkara-perkara yang disunahkan ketika berpuasa. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kita akan membahas tentang adab-adab seseorang ketika berpuasa. Ya, langsung saja Ustadz. Ya, puasa sebagaimana telah dijelaskan merupakan salah satu ibadah yang agung yang kita niatkan dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang berpuasa tidak hanya melaksanakan puasa tersebut, tetapi perlu kepada adab-adab. Ya, sebagaimana orang yang sholat, dia perlu kepada adab-adab sholat karena menghadap Allah Azza wa Jalla. Demikian pula saat kita berpuasa perlu ada adab-adab yang kita ketahui. Di antaranya niatkan puasa kita karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Niatkan karena imanan wa ihtisaban. Nah, ini penting sekali. Jadi jangan berpuasa karena keterpaksaan atau karena rasa sungkan, tidak enak kalau tidak berpuasa, atau puasa karena sebab lain, misalnya supaya sehat dan sebagainya, jangan. Ya, tapi niatkan puasa adalah semata-mata sami'na wa ata'na, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adab secara batin ya. Meniatkan ibadah tersebut lillahi ta'ala. Ya, kita ingat sebuah ayat dalam Al-Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku semuanya adalah untuk Allah, Rabb sekalian alam. Nah, dengan demikian insya Allah kita akan mendapatkan ganjaran yang begitu besar dari ibadah puasa yang kita lakukan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, di antara adab yang penting bagi orang yang berpuasa, agar janganlah dia hanya menahan makan dan minumnya semata serta syahwatnya, tetapi hendaknya dia juga menahan anggota badannya dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya hendaknya dia menahan diri dari pendengarannya agar tidak mendengarkan sesuatu yang sifatnya dosa, baik itu ghibah, ya, membicarakan aib orang lain, tidak juga dia mendengarkan namimah atau mendengarkan sesuatu yang buruk sifatnya. Ya, jadi lebih utama dengarkanlah misalnya perkataan yang baik, ya, pengajian, ya, majelis taklim, ya, kemudian juga qiraatul Quran, ya, dengarkan nasihat dari orang tua kita, dengarkan nasihat dari guru kita. Ya, ketika kita menggunakan telinga ini untuk kebaikan, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan pada pendengar. Kemudian juga mata, ya, mata ini hendaknya kita gunakan untuk yang baik-baik, apalagi kita di bulan puasa. Ya, jadi gunakanlah mata kita untuk mentadabburi ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga untuk melihat sesuatu yang baik, ya, dan jangan gunakan untuk melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita ingat itu semua adalah hal yang terlarang. Yang kedua, kita sekarang berada di bulan Ramadan. Meskipun pahala dilipat gandakan, tapi jangan lupa perbuatan dosa juga besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita menjaga ya anggota badan yang lain, baik itu tangan, kaki, dan anggota badan yang lain dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengganggu tetangga, jaga lisan kita, hindari
juga dari perbuatan dusta, ucapan dusta. Ini termasuk menjaga lisan, dan jangan sampai puasa kita dengan tidak puasa sama saja. Ya. Jadi hendaknya ada nilai plusnya ketika kita berpuasa ini, ada sisi ibadah yang kita kuatkan, dan ada manfaat yang kita rasakan saat kita berpuasa. Kita merasakan takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali gambaran umum tentang adab-adab bagi orang yang sedang berpuasa. Syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah, saya dan teman-teman yang menyaksikan sekalian. Amin. Oke teman-teman, sekian obrolan nikah seputar Ramadan pada kesempatan kali ini. Mungkin apabila teman-teman kurang jelas, bisa komen di bawah ini, dan bisa like, share, dan subscribe channel Suraya Karimah Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fawaz Abiyu mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.